seperti itu. Seseorang manusia yang mempunyai keinginan untuk lebih dari sekarang, dia diharuskan bersifat sabar. Di situ adalah pertama, dia harus menahan diri pada ketika itu dulu. Dan juga tingkatan sabar itu diperintah untuk berusaha merubah dirinya. Sabarnya di sini adalah dalam skala dia merubah dirinya, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Ini yang paling utama. Jadi sabar itu bukan seperti kalau sudah begini sudah terima aja, diam aja, dan seperti itu. Kita diperintahkan merubah diri kita. Memang pada ketika karena kekurangan itu kita harus sabar, menahan diri. Jangan timbul gejolak-gejolak, yang gejolak itu sebenarnya bertentangan dengan norma-norma agama dan bertentangan dengan sosial kemasyarakatan kita. Ngamuk, sebagainya, frustasi. Kita harus sabar. Tapi terus kita berusaha untuk memperbaiki keadaan, bahkan meningkatkan dari yang seperti itu kepada yang lebih baik. Nah ini, saya melihat persoalan ini yang terlebih banyak kepada persoalan ekonomi, Pak. Ujian Allah itu. Bisyai'in minal amwal, kekurangan daripada harta atau kelemahan ekonomi kita. Nah kalau kita bicara ekonomi, saya lihat bahkan bukan hanya siapa-siapa, Pak, bahkan mungkin pejabat pun, pegawai negeri pun yang tinggi pun, dia sering mengeluh itu, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini, dan sebagainya. Nah, polisi mungkin sama seperti itu. Belum cukup ini, belum cukup itu. Sementara kita mempunyai sebuah tanggung jawab amanah yang berupa tugas yang diembankan oleh negara, oleh masyarakat kepada kita. Nah, di sini letaknya kita harus sabar. Diberikan oleh negara apa yang diberikan kepada kita, kita terima dengan baik. Dan silahkan kita berusaha untuk meningkatkan perekonomian kita cuma dengan jalan yang benar, tanpa mengorbankan kesucian dari petugas kita itu. Lagi sekarang saya lihat tantangan polisi ini semakin saat semakin berat itu. Bahkan saya yakin semua tantangan kita semakin berat, Pak. Tantangannya dari ulama semakin sehari semakin berat sesuai dengan dinamika kita sekarang. Masa global seperti ini, persoalan yang di luar negeri itu hanya dalam waktu detik, bilangan detik sudah kita ketahui di sini. Krisis itu, krisis ini, dan mungkin, Pak, mungkin hal-hal yang ada di situ dalam hitungan hari bisa sampai ke kita. Sekarang kita akhir-akhir ini kan dengan berita di televisi itu ada kelompok-kelompok lagi yang masuk, ada ISIS dan sebagainya. Kalau di depan rumah kami itu ISIS perempuan nanti cantik kurang lebih. Kalau yang di televisi itu kayaknya seperti apa, Pak? Saya kurang tahu, belum seperti itu. Tapi inilah kelompok-kelompok yang menamakan diri ingin menjadikan dunia menjadi sebuah kekuasaan khilafah. Tapi dengan tanda petik, salahnya mereka adalah dengan menggunakan kekerasan mengatasnamakan agama. Ini tugas berat dari polisi, tapi mudah-mudahan itu tidak sampai kebalangan, Pak. Bahkan kalau di Indonesia segera hilang seperti itu. Saya berdoa seperti itu. Tapi kita harus waspada. Jadi tantangan kita harus setiap hari harus semakin kuat, semakin maju. Sementara, maaf, mungkin gaji kita nggak ningkat-ningkat, tunjangan kita nggak naik-naik, tantangan itu semakin berat. Nah, disinilah tugas kita harus sabar, mampu menahan diri. Silahkan kita mencari jalan, berusaha untuk meningkatkan perekonomian kita dengan jalan yang dalam tanda petik halal, tidak mengorbankan kesucian tugas kita dan tidak merusak nama baik kita, institusi kita. Ini yang paling penting. Dan tugas kita itu, saya kira, bahkan saya yakin seperti ini, tugas polisi inilah tugas yang semulia-mulia tugas. Di dunia Indonesia ini, saya kira di luar negeri pun sama, Pak. Ada pilar-pilar tugas itu yang sangat mulia. Pertama, guru ini luar biasa, Pak, guru ini. Karena semua kita ini kan, siapapun kita mesti kita menjadi agak pintar, walaupun gak pintar, kalau pintar luar biasa. Guru penyebabnya.
Kemudian sang guru nggak akan bisa melaksanakan tugas dengan baik kalau keamanan tidak ada. Makanya keamanan itu sangat utama. Ini kelihatannya tugas polisi. Keamanan dalam negeri itu tugas polisi. Jadi apa yang kita laksanakan sebagai pelaksana tugas keamanan utamanya, ujung tombak ini tugas yang sangat mulia. Nah, yang terpenting bagi kita adalah satu yang harus kita ingat semua. Tatkala kita ingin melaksanakan sebuah tugas, ingat nawaitunya itu, niat yang kita tinggalkan. Turun dari rumah melaksanakan tugas, saya melaksanakan tugas ini demi keamanan, demi ketertiban masyarakat. Itu menjadi ibadah besar. Meskipun sekali lagi saya sering ulang itu, pian-pian semua kada pegang tasbih kemana-mana, nggak pegang tasbih. Tapi kita bertugas menjaga keamanan itu suatu hal yang luar biasa. Demikian masyarakat. Sebab kita tahu semua, kalau keamanan tidak ada, ya tahu sendiri kan. Saya mulai membayangkan pada televisi itu, di televisi luar negeri seperti di Al Jazeera itu sih, di Palestina itu di Gaza itu seperti apa ya? Mau keluar rumah aja sulit, jauh lagi ibadah. Itu kan kalau sudah ada bom di mana-mana, jangankan mikir ibadah masyarakat itu, pikiran perutnya nggak bisa ini, susah. Nah, jadi tugas kita itu bagaimana? Tugas kedinasan kita itu kita harus terus kita tingkatkan, kita berikan sportivitas terhadap diri kita agar bisa melaksanakan tugas itu dengan baik dan ikhlas dengan niat kita mengemban amanah daripada bangsa dan negara masyarakat kita. Kalau kita tidak punya niat, lupa saudara sekalian, ibadah kita itu nggak jadi apa. Sama makan itu mah. Kalau kita makan, sebenarnya makan itu tidak yang wajib makan atau sunat nggak ada. Tapi kalau niat makan itu untuk bagaimana kita melaksanakan tugas, makan itu jadi ibadah. Jadi ibadah. Tapi kalau nggak ada niatnya, tahu makan, yang kecilnya jadi apa? Jadi angin. Makan itu kalau kita nggak ada niatnya, yang kecil jadi angin, jadi kentut itu. Yang besarnya paham sendiri, masuk ke isi. Tapi kalau kita niatkan makan itu untuk melaksanakan tugas dengan baik, yang tugas itu adalah ibadah kepada Allah dan pengabdian kepada masyarakat, maka makan itu walaupun dia jadi angin, tapi salah angin itu angin ibadah. Yang masuk ke isi pun jadi ibadah jadinya. Tinggal niatnya itu. Jadi bagaimana kita menawaitukan semua tugas kita untuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara, itu menjadi lillahi ta'ala, niat itu, dan akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi semua amal itu kembali kepada niat. Semua pekerjaan itu kembali kepada niat. Coba lihat Pak, kita lihat di Palestina itu, saya lihat di TV Arab itu, setiap ada korban yang dikenakan akibat perlakuan Israel itu ditulisnya sebagai syuhada mati syahid. Padahal apakah kita bisa pukul rata semua mereka itu mati syahid? Belum tentu Pak. Belum tentu. Mungkin ada juga yang dari korban itu, maaf yang membela Israel mungkin, atau tidak ada niatan untuk membela bangsa dan negara. Nah, tapi kalau ada niat yang membela bangsa dan negaranya karena cinta kepada negara dan bangsa, itu merupakan bagian daripada iman, itu jadi ibadah semua. Meskipun kita tidak jadi korban perang, karena mencintai negara kita itu, mencintai masyarakat itu bagian daripada iman kita. Dan iman ini perlu kita pupuk. Dan kalau iman ini ingin menjadi sebuah ibadah besar, maka tanamkanlah niat yang baik. Nawaitunya harus ada. Jangan turun dari rumah mau melaksanakan tugas itu tanpa ada tujuan apapun, ya sudah, yang penting. Tapi niatkan dulu. Niat enggak lama-lama Pak. Niat enggak sampai urusan pura-pura misalnya saya jago bertugas karena Allah, bukan itu tujuan kita. Untuk apa tugas ini? Nah, ini perlu kita tingkatkan terus. Apalagi seiring dengan sekarang ini, saya lihat mudah-mudahan tahapan-tahapan pilpres ini bisa terus berjalan aman, baik secara daerah maupun nasional. Tugas kita ini kan belum selesai di sini, terus jalan, dan tidak ada habis-habisnya tugas keamanan kita. Seiring tantangan seperti saya katakan tadi, terus ada masalah kita. Habis itu, habis ini, keluar ini dan sebagainya. Memang kalau kita bicara sedikit tindakan kekerasan itu, memang itu Pak, saya lihat dimanapun negara ini mesti ada kelompok-kelompok yang sifatnya radikal, itu dimana-mana ada. Cuma
tinggal mereka itu mencari momen yang tepat untuk memunculkan radikal mereka itu. Itu di mana-mana ada. Kebetulan sekarang kan di Suriah lagi gawat-gawatnya, di Palestina lagi gawat-gawatnya, di Irak gawat-gawatnya, keluarlah yang Abu Bakar Al-Baghdadi dan sebagainya, Al-Quraisy sebagainya. Bahkan dia menamakan Al-Quraisy itu, saya tahu Pak, Al-Quraisy itu berarti mereka ini sepertinya melabelkan mereka ini keturunannya baginda Rasulullah. Karena Nabi itu Al-Quraisy, orang Quraisy. Dia sepertinya melabelkan itu mereka ini adalah keturunan Rasulullah, mereka yang paling benar. Padahal mereka itu sih yang salah. Nah, kenapa saya katakan salah? Sebab mengedepankan kekerasan. Maaf saya katakan, kalau mereka orang-orang jihad seperti itu Pak, betul-betul berjihad, bukan ke Irak perginya, bukan, tapi pergilah ke Israel, masuk Israel, kacaukan Israel itu. Kalau mereka betul-betul berjihad karena Allah. Tapi masa berjihad karena Allah yang dibunuh saudaranya yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan lucu tuh. Lucu itu. Harusnya mereka itu melakukan jihad ke negeri-negeri yang membantai umat muslim, bukan di kelompok muslim yang mereka bantai. Ini yang menjadi masalah kita. Jadi saya kira untuk menghadapi hal-hal seperti itu, saya tekankan kepada kita semua, mari kita bersama-sama. Kami para ulama pun siap menghadapi hal seperti itu. Insya Allah akan memberikan satu masukan-masukan kepada masyarakat, khususnya kepada pelajar-pelajar kita. Kami sering bertemu seperti itu pada Kementerian Agama, membahas hal seperti itu supaya paham-paham itu betul-betul disesuaikan dengan tuntutan dan disesuaikan dengan petunjuknya agama kita yang benar, yang hak, seperti itu. Jangan mengatasnamakan agama tapi untuk kepentingan politik yang tidak jelas. Ini yang sedikit kita lihat seperti itu. Apalagi saya lihat kalau di tanah Arab itu Pak, maaf saya sedikit menyimpang itu, pakaian kan baju gamis itu, baju tok itu kan yang paling cocok di negeri Arab tinggal di sana. Kalau di Indonesia silakan aja mungkin sholat. Nah tapi kalau ke pasar ya rusak pakai begitu kan ke pasar. Apalagi nyadar karet nggak usah pakai. Naik kenal rusak nanti buat aren. Nah kemudian maaf kayak perilaku gitu, memang pantas di situ. Tapi kalau di Indonesia ini sejak dulu wali yang 9 itu, bagaimana mereka mengajarkan Islam itu sesuai dengan kultur budaya masyarakat kita. Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah, inilah yang dilakukan oleh Ikhwan Al-Wasliyah, oleh Majelis Ulama. Nah, yang sesuai dengan keadaan kita. Kalau mereka itu memang ingin seperti itu, silakan. Cuma jangan memaksakan kehendak mereka untuk kepentingan yang lain. Itu seperti itu. Kalau mau ada yang jenggot panjang sampai kepala pun juga salah. Silakan. Mau ada pakai belangko di kepala atau bolang atau orang Banjar yang besar seperti tanggui, ada masalah. Cuma jangan memaksakan orang. Celananya misalnya pendek-pendek gitu, sampai ada singkatan RCTI kan, hubungan celana tinggi itu RCTI tidak ada. Kayak di sini, silakan aja kalau mau, cuma jangan dipaksakan orang lain. Itu. Masa saya aja sebagai ketua majelis ulama kan dipaksa-paksa dulu pernah. Saya buangi jenggot ini hukumnya, jenggot saya ini kan nggak permanen gitu. Kadang-kadang 14 kali dibuang, mungkin seperti itu. Mereka katakan haram. Kalau sudah bilang haram, silakan aja. Saya bilang tidak haram. Kemudian lagi mereka mengatakan kalau merokok itu kan haram. Ya silakan yang bagi yang tidak mau merokok. Kalau saya merokok itu haram pada ketika Ramadan siang hari ini yang haram. Kalau nggak ada masalah. Mau dipasang di hidung di mulut nggak jadi masalah. Silakan aja. Nah, tapi yang jelas sekali lagi, memang pemahaman terhadap agama kita ini memang di mana-mana terjadi perbedaan. Sebab terakhir saya sampaikan, Nabi sudah mensinyalir, menyatakan umatku itu akan terpecah menjadi 70 titik. Hanya satu yang selamat, satu yang benar. Kata sahabat apa yang benar? Yaitu atas apa yang aku pegang sekarang dan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Ulama-ulama itu Pak, mereka menjalankan amanah dari Rasulullah itu, saya lihat nggak terlalu melenceng dari ajaran Rasulullah, wajar-wajar aja, masih sama-sama aja, biasa-biasa aja. Misalnya orang itu nggak pakai cadar, perempuan-perempuannya nggak pakai cadar,
Dalam Islam pun tidak ada cadar itu diwajibkan secara langsung, harus pakai jas hujan. Nah, cuma ada jenggot, contoh jenggot itu ada yang mengatakan hukumnya haram dibuangi, tapi ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak. Nah, yang membuang jenggot kan menyatakan tidak haram. Nah, disitulah perbedaan mereka. Dia jangan memaksakan yang haram pada orang yang tidak menyatakan haram. Nah, ini persoalan pemaksaan terhadap intelektual orang, memaksa terhadap pemahaman orang ini yang tidak benar. Cuma saya yakinkan kepada kita semua, kalau Kalsel ini Pak di pesantren-pesantren kita itu yang agak keras-keras itu saya tahu memang ada yang tapi tidak ada yang mengajarkan pemikiran untuk merusak, tidak ada. Insya Allah tidak. Saya yakin sampai sekarang tidak ada seperti itu. Dulu di Pemangki itu termasuk pesantren yang keras, tapi itu pernah diajarkan tapi dulu untuk bikin bom nggak pernah ada. Diajarkan untuk bikin lawan jadi keras. Paling-paling amar ma'ruf nahi munkar itu pun disampaikan tetap sesuai dengan aturan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia kepada jalan Tuhan engkau bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang menyentuh, bukan menyakiti, bukan menyiksa terhadap orang lain. Tetap seperti itu ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama-ulama kita di Kalsel. Jadi saya kira kita walaupun tetap harus waspada seperti itu, hati-hati, tapi saya berkeyakinan di Kalsel tidak akan ada yang masuk hal-hal seperti itu. Terima kasih yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat walaupun singkat. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keamanan negara kita selalu terjaga dengan tugas-tugas kita yang dilaksanakan oleh polisi ini dengan baik, dengan awaitunya lillahi ta'ala. Setiap amal ibadah yang diniatkan dengan niat yang tidak baik maka tidak akan jadi pahala. Setiap pekerjaan meskipun tidak bernilai ibadah, tapi kalau niatnya baik maka akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah.